pagi semuanya. Apa kabar kalian? Tante Mei percaya kalian baik dan sehat karena selalu menjalankan protokol kesehatan. Ya, ketika kita dalam rumah kita tidak usah pakai masker, boleh ya, karena kita berkumpul dengan keluarga. Tetapi ketika kita keluar, mau sekolah atau mau pergi jalan-jalan dengan orang tua kita, selalu mentaati protokol kesehatan, menggunakan masker, ya, mencuci tangan, lalu menjaga jarak. Ya, sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan lagu dulu. Kalian semuanya sudah kenal dengan lagu ini. Mari kita bersukaria. Yuk, sama-sama kita nyanyikan itu yuk. Menyanyi bersama-sama, kita akan berdoa dengan sikap yang baik. Lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, ucapkan syukur dan terima kasih Engkau sudah pimpin kami selama 1 minggu yang lalu. Engkau berikan kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pimpinan-Mu, dan Engkau juga akan pimpin kami dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan puji Tuhan kembali. Lagu berdoa terus sampai Tuhan datang, lalu bait yang kedua bernyanyi terus sampai Tuhan datang, dan yang ketiga bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, pada kesempatan ini anak-anak jangan lupa absen ya. Tulis nama kalian di kolom komentar. Kalau belum bisa, minta tolong papa atau mama. Dan tidak lupa juga Tante Mei ucapkan terima kasih kepada kakak Joshua yang sudah membantu mengiringi lagu-lagu di ibadah sekolah minggu hari ini. Ya, kita akan menyanyikan lagu yuk. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, berdoa, berdoa. Doa terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi ya.
masih ibadah online, anak-anak belum bisa datang ke gereja, persembahannya dititip sama papa mama. Kalau mau anak-anak boleh transfer ya ke rekening gereja kita, minta tolong papa atau mama. Ya, kita akan menyanyikan lagu persembahan, Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Bersama-sama. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya anak, kita akan berdoa kembali untuk doa persembahan. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau senantiasa berikan berkat kepada orang tua kami. Engkau juga berikan berkat kesehatan. Pada saat ini Tuhan, kami datang bawa persembahan. Terimalah dan sucikanlah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan sampai pada pujian terakhir. Kalian pasti tahu lagu yang akan dinyanyikan ya. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum ya. Diolok, dihina, kita tetap tersenyum ya. Bisa ya melaksanakan seperti itu walaupun susah. Kita suka diejek-ejek sama teman kita suka tersedih ya. Tapi kita punya Yesus yang sungguh hebat, yang maha kuasa, yang akan selalu melindungi kita. Yuk kita sama-sama nyanyi dalam suka. Dalam suka duka ku tetap tersenyum, diolok dihinaku tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi kita tetap tersenyum. Lagi ya. Dalam suka duka kita tetap tersenyum, diolok dihinaku tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi tetap tersenyum. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Tika. Yuk kita dengarkan dengan baik ya. Silakan Kakak Tika. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih Kakak Mei sudah bawa puji-pujian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami bersama-sama adik-adik berkumpul di kebaktian online ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami duduk diam, kami mendengar, dan kami mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, biarlah Kau urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang hamba sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, pimpin kebaktian ini hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah maju tak gentar. Kalian bisa baca dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam cerita, lihat logo ini.
Wah, kalian tahu ya, ini logo KFC. Pastinya kalian udah makan KFC ya. Boleh makan KFC, tapi nggak boleh keseringan ya adik-adik. Nah, sekarang Kakak Tika akan cerita sedikit sejarah KFC. KFC didirikan tanggal 20 Maret tahun 1930 oleh Kolonel Harlan David Sanders. Kenapa Kolonel Harlan David Sanders mendirikan KFC? Karena saat dia bekerja, dia melihat orang-orang mengisi bahan bakar, mengisi angin mobilnya, tapi nggak ada tempat makan. Akhirnya dia membuat restoran kecil dengan peralatan dan perlengkapan seadanya. Dengan menu kentang goreng, biskuit, ham, dan terutama ayam goreng. Dia terus berusaha menemukan resep ayam goreng yang lezat. Karena dia emang suka masak adik-adik. Sejak kecil, Kolonel Harlan David Sanders ini diajari masak oleh ibunya. Seiringnya dengan waktu, restoran KFC ini berkembang pesat dan makin banyak. Di tahun 1950, restoran KFC ini akhirnya diwaralabakan oleh berbagai pihak. Tercatat tahun 2019 sudah ada 22.621 restoran KFC di 150 negara, termasuk negara Indonesia ya adik-adik. Di sini kita belajar adik-adik. Dengan usaha dan kerja keras nggak pantang menyerah, dia membuahkan hasil yang memuaskan. Adik-adik, saatnya kita akan menyaksikan video berikut ini tentang ketekunan yang tidak sia-sia yang membuahkan hasil. Yuk kita saksikan video berikut ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang pergi dan berada di suatu kota yang bernama Yeriko. Di situ, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berjalan melewati suatu jalan. Dan di jalan itu ada satu orang buta yang biasanya sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Orang itu bernama Bartimeus. Bartimeus ini setiap hari pekerjaannya meminta-minta sambil duduk di pinggir jalan itu. Karena dia tidak bisa melakukan banyak hal. Kenapa? Yaitu karena dia nggak bisa melihat. Dan suatu hari si Bartimeus ini mendengar, wah, kalau Tuhan Yesus sedang lewat di jalan itu. Dia sangat ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia mulai berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia mulai berseru seperti itu. Tapi adik-adik tahu nggak? Orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus dengar itu Bartimeus lagi berseru-seru. Mereka nggak suka. Mereka lalu menegur si Bartimeus. Bartimeus, diam, jangan berisik. Tapi apa yang dilakukan Bartimeus? Dia nggak bales. Bartimeus tetap berseru kepada Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan luar biasa, Tuhan Yesus dengar seruan dari Bartimeus. Tuhan Yesus lalu meminta seseorang untuk memanggil Bartimeus itu datang di hadapan Tuhan. Pada waktu Bartimeus berada di depan, di hadapan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mulai berkata dan bertanya sama Bartimeus, apa yang kamu inginkan dari aku? Tahu jawaban Bartimeus apa? Bartimeus menjawab, Tuhan, aku ingin melihat. Aku ingin sembuh Tuhan. Dan luar biasanya lagi, kita mempunyai Tuhan yang sungguh penuh belas kasih. Tuhan Yesus mendengar permintaan Bartimeus dan dia mulai menjamah mata Bartimeus. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Seketika itu juga adik-adik, mata Bartimeus terbuka. Bartimeus dapat melihat Tuhan Yesus yang ada di hadapannya.
Bartimeus dapat melihat sekelilingnya. Dia dapat melihat orang di sebelah kanannya, dia dapat melihat orang di sebelah kirinya, dia dapat melihat sekelilingnya. Dia sangat bersuka cita dan dia bersyukur, dan tidak lupa Bartimeus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus sepanjang perjalanan sambil memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang lihat si Bartimeus yang lagi memuji dan memuliakan Tuhan, mereka melihat dan ikut memuji juga loh. Luar biasa kan? Walaupun tadinya banyak orang yang berbicara kasar sama Bartimeus, tapi Bartimeus tetap berkata-kata dengan baik. Bartimeusnya tidak membalas, dia berkata-kata yang baik. Bartimeus mengucapkan permohonan kepada Tuhan. Dan pada waktu permohonannya, permintaannya dikabulkan sama Tuhan dan dia disembuhkan, tidak lupa Bartimeus mengucap syukur dan berterima kasih. Bartimeus memuliakan Tuhan dengan mulutnya. Bartimeus memuliakan Tuhan dan memuji-muji nama Tuhan. Dan orang banyak melihat, luar biasa, melalui perkataan Bartimeus yang memuliakan Tuhan, orang-orang banyak juga ikut memuliakan Tuhan. Perkataan Bartimeus menjadi berkat buat orang-orang sekelilingnya. Adik-adik, setelah kalian melihat video tadi, kita tahu Bartimeus itu butanya sejak dari kecil, sehingga dia itu sulit mendapatkan pekerjaan. Akhirnya Bartimeus itu pekerjaannya sebagai seorang pengemis atau peminta-minta. Bartimeus mengetahui kalau Tuhan Yesus itu suka melakukan banyak mukjizat dan menyembuhkan banyak orang. Dia ingin sekali bertemu. Suatu hari dia mendengar kalau Tuhan Yesus itu lewat dekat di mana ia sedang mengemis. Akhirnya Bartimeus itu berteriak sekencang-kencangnya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku! Yesus anak Daud, kasihanilah aku!" Sehingga orang-orang yang mengikut Yesus itu sebel. Mereka merasa terganggu. Kenapa sih nih orang ribut amat? Diam. Tapi Bartimeus tidak melawan. Dia tetap berteriak sekeras mungkin, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku!" Sehingga Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimeus. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh orang untuk membawa Bartimeus di hadapannya. Akhirnya Tuhan Yesus menanyakan, "Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin bisa melihat, Tuhan." Dia nggak minta apa-apa adik-adik, dia ingin cuma bisa melihat. Dengan imannya akhirnya Tuhan menyembuhkan dan Bartimeus bisa melihat. Adik-adik, di sini Bartimeus itu mau menanggalkan jubahnya. Artinya apa? Dia mau merendahkan dirinya di hadapan orang-orang dan di hadapan Tuhan. Karena dia ingin dapat melihat. Dengan iman yang kuat, akhirnya Tuhan mengabulkan permintaannya sehingga Bartimeus bisa melihat. Setelah dia bisa melihat, adik-adik, Bartimeus tetap mengikuti Tuhan Yesus, tetap memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Adik-adik, di sini kita belajar 1. Jangan putus asa kalau doa kalian belum dijawab. Contohnya, kalian pingin banget mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kalian sudah berdoa, kalian sudah belajar dengan giat, kalian ikut lomba-lomba. Pas ujian, kalian gagal. Kalian gak usah putus asa adik-adik, kalian gak usah berhenti berdoa. Tapi kalian terus berdoa, walaupun kalian tidak diterima beasiswanya, mungkin Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kalian. 2. Tidak terpengaruh. Adik-adik, di sini kita sebagai anak Tuhan tidak boleh terpengaruh hal-hal buruk di sekitar kita. Misalnya, kalian mempunyai teman yang suka ngomong jorok atau ngomong kotor. Kalian gak boleh terpengaruh adik-adik, karena kalian anak Tuhan harus memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian
boleh memberi masukan kepada teman kalian. Walaupun mereka gak mau menerima, kalian sudah memberikan nasihat kalau ngomong kasar atau kotor itu tidak baik. 3. Beriman. Adik-adik, di sini kita harus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, mengikuti ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, juga tetap setia dan taat kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan membuat aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat piala. Kenapa membuat piala? Dengan bekerja keras dan berusaha, kita layak menjadi pemenang. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat piala adalah 2 buah gelas kertas, double tip, origami, gunting, kertas ukuran 15 x 1 cm. Kalian bisa gunakan pakai kertas buffalo atau sisa dari gelas kertas yang nanti kita buat ya adik-adik, atau origami. Adik, kalian siapkan 1 gelas kertasnya. Kemudian kita akan gunting menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama digunting seperti ini. Bagian yang kedua, adik-adik gulung, kemudian gunting sedikit pada bagian ujungnya hingga menjadi seperti ini. Untuk bagian yang ketiga, adik-adik potong mengikuti pola dari gelasnya. Adik-adik, kalian gabungkan bagian pertama dan ketiga dari gelas dengan cara menyelipkan bagian ketiga. Seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik tempelkan double tip pada bagian bawah gelas pertama dan gelas kedua. Yang nantinya akan kita tempelkan gagang piala pada kedua sisi. Adik-adik, kalian tempelkan bagian gagangnya pada bagian bawah piala. Seperti ini. Kemudian kalian ambil gelas yang kedua, bagian bawahnya yang sudah diberi double tip akan kita tempel ke bagian atas gagang. Hasilnya menjadi seperti ini adik-adik. Adik-adik jangan lupa juga origaminya yang tadi adik-adik gunting menjadi bentuk lingkaran dan bentuk bintang. Lalu tempelkan pada bagian tengah piala adik-adik. Juga tempelkan bagian gagangnya seperti ini. Jika adik-adik mempunyai gelas yang tidak bercorak seperti ini, adik-adik bisa hias menggunakan origami. Selamat mencoba aktivitas adik-adik. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga melakukan aktivitas, saatnya kita menutup kebaktian ini. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kebaktian ini hingga akhirnya. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang maju tak gentar, mempunyai iman yang kuat kepadamu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, bagi adik-adik kami yang sedang sakit, kiranya Engkau jamah, Kau urapi dengan kasih setiamu saja. Biar mereka sembuh dan kembali bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menjaga dan memelihara kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selesai sekolah minggu sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.